Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi setelah sekian lama channel ini akhirnya aktif kembali ya. Jadi alhamdulillah sudah kembali lagi normal dan bisa teman-teman gunakan lagi gitu ya. Bisa teman-teman belajar lagi di channel ini. Nah, sebelumnya memang saya sudah share di channel yang dibuat baru, tapi saya coba paparkan di channel ini juga biar teman-teman juga tidak ketinggalan gitu ya. Jadi yang saya coba paparkan hari ini yaitu tentang masalah tool di TikTok Shop gitu ya. Jadi teman-teman perlu kita akui bahwa TikTok Shop itu yaitu marketplace ya, sekaligus media sosial yang memang menjadi gurita juga ya, menjadi pesaing terberat di Shopee juga. Jadi banyak kemarin ketika TikTok Shop ditutup itu beralih ke Shopee, dan sekarang ketika sudah dibuka dengan formasi baru dengan Goto atau Tokopedia, itu sudah mulai kembali lagi gitu ya. Jadi ke marketplace-nya sudah berjalan lagi dan segala macamnya. Saya sempat vakum 1 bulan setelah TikTok Shop dibuka kembali gitu, karena pengen tahu apakah memang berjalan dengan ritme yang ada atau tidak, atau masih bisa ditutup lagi dan segala macamnya lah ya. Yang pasti ketika ada perkembangan marketplace baru, teman-teman juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Jadi teman-teman jangan ragu juga buka toko di TikTok Shop juga gitu ya. Bukan apa-apa biar ketika misalkan di salah satu marketplace kita turun, tapi di marketplace yang baru kita naik gitu. Jadi menstabilkan penjualan teman-teman juga. Jadi yang pasti yang sering saya share itu Lazada, Shopee, Tokopedia, itu teman-teman udah pasti harus punya juga gitu ya. Terus berbicara dengan tool ini, yang teman-teman perlu lakukan ketika berjualan di TikTok Shop itu, teman-teman harus tahu juga aturan mainnya juga gitu. Jadi harus tahu teman-teman harus menjual berapa supaya penjualan teman-teman juga bisa profit juga gitu ya. Nah, saya pribadi di TikTok Shop itu belum pernah main iklan sama sekali, karena memang dari sisi kontennya saya juga belum terlalu memahami konten mana yang bisa FYP dan segala macamnya. Oke, abaikan aja. Yang pasti di TikTok Shop itu ada kolam baru yang mesti kita jajal juga gitu. Awal-awal memang saya dari awal pertama TikTok Shop berdiri itu sudah buat toko juga, cuman tidak powerful untuk pengurusannya gitu. Jadi tidak terlalu dikonsentrasikan atau tidak terlalu diprioritaskan. Hanya sebatas upload konten, produk, udah ama setting komisi buat afiliasi gitu ya. Nah, ternyata seiringnya berjalannya waktu, organik pun sekarang pun sudah jarang upload video di TikTok, tapi orderan terus 10-15 setiap harinya ada terus gitu ya. Jadi kalau dari sisi organik mah udah oke lah ya, udah bertumbuh gitu. Nah, teman-teman juga harus dicoba juga di TikTok Shop, jangan bosen juga buat mempelajari hal baru gitu ya. Nah, ini pertama saya jelasin, untuk di TikTok Shop sendiri ini ada biaya komisi layanannya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal dipilih aja produk teman-teman itu masuk layanan yang mana gitu ya, biayanya masuk presentasi yang mana gitu. Nah, ini saya contohkan ini komisi marketplace ini di TikTok Shop sendiri dari sisi fashion ini 4,30 gitu ya. 4,30 saya masukkan, terus harga normalnya teman-teman kira-kira mau dijual berapa supaya kelihatan profitnya di sini gitu ya. Jadi pertama teman-teman harus input dulu HPP-nya berapa, HPP produk teman-teman. Misalkan teman-teman punya HPP produk atau harga pokok penjualan teman-teman, pembelian teman-teman ini misal 14.000. Nah, teman-teman tinggal setting kira-kira mau dijual di angka berapa. Jadi riset harga pasarnya juga, yang paling tinggi itu berapa ya, yang paling rendah itu berapa
produk yang sama teman-teman di marketplace yang teman-teman mau jual gitu ya. Misalkan produk topi, harga yang paling tingginya itu taruhlah yang bukan yang mall ya, biar tidak terlalu gapnya tidak terlalu tinggi gitu. Misalkan nih harganya taruhlah 75.000. Nah, harga yang terendahnya itu 35.000 gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan saya pribadi saya tarik dulu yang terlaris itu berapa? Yang terlaris itu berapa? Misalkan harga jualnya itu dia berapa? Nah, terus dibikin tool datanya, terus dibikin rata-ratanya. Jadi misalkan ada yang jual 65.000, 35.000, 75.000, rata-ratanya berapa sih? Nah, saya bermain di rank seperti itu gitu kalau menentukan harga jual. Nah, terus teman-teman saya simulasikan ini HPP-nya misalkan 14.000, mau dijual taruhlah 25.000. Nah, teman-teman bisa kelihatan ya. Di sini gross profitnya itu 3.525. Nah, di sini ketika punya settingan seperti ini, teman-teman input di bawahnya. Jadi buat draftnya juga di sini seperti ini. Ya, buat draftnya teman-teman tinggal hanya input di kolom yang diberi warna kuning, ya, berarti diganti-ganti. Terus edit settingan data kolom yang diberi warna hijau. Setelah dari itu berarti di protect gitu. Tuh ya. Ini nggak bisa diutak-atik lagi, bisa diutak-atik lagi gitu. Jadi ketika teman-teman mau nge-share ke marketing teman-teman atau admin teman-teman juga harus di lock juga supaya settingannya tidak diganggu gugat lah ibaratnya gitu ya. Passwordnya sudah saya share juga, password protect sheet-nya. Teman-teman kalau misalkan mau buka passwordnya tinggal di sini format ya, ada format. Di sini unprotect sheet, masukkan aja kodenya ini YPR gitu ya. YPR, oke, sheetnya udah kebuka, udah bisa diedit ya. Terus kalau protect lagi tinggal di format lagi, protect sheet, masukin kode baru teman-teman, terserah gitu ya. Ini saya masukinnya YPR juga, YPR-nya hurufnya kapital. Nah, setelah ini teman-teman punya acuan ini, teman-teman entry misalkan oh ternyata harganya 25.000, profitnya 3.525 gitu ya. Ini ke protect. Yes. Masih ke protect. Kita buka dulu deh. Yes. Nah, ini misalkan 25.000. Teman-teman entry di sini. Terus teman-teman setting lagi, misalkan size M-nya berapa gitu ya. Dan seterusnya, HPP-nya berapa, setting lagi, jadilah seperti ini misalkan. Nah, ini draft ini teman-teman kan buat settingan harga jualnya itu 50% aja. Jadi harga dasarnya itu yang setelah harga coret, yang sebelum harga coret ini 50%, setelah di harga coret jadi 25.000 gitu ya. Jadi tinggal di entry aja harga normalnya ini, harga coretnya seperti ini. Harga coretnya di entry oleh teman-teman gitu ya. Nah, terus ini kan 50%. Nah, terus harga campaign teman-teman tinggal di setting aja di sini mau 51% gitu ya. Mau jadi 53%. Tinggal harganya seperti itu. Tinggal acuan bagaimana teman-teman menentukan kebijakan buat tim teman-teman gitu ya. Nah, terus ini misalkan taruhlah harga campaign ini 51%, harga big campaign atau campaign yang berlaku hitungan jam atau hitungan hari. Taruhlah 55% misalkan seperti ini. Nah, tinggal dilihat nih ininya nih acuannya masuk tidak profitnya gitu ya. Ini taruhlah 53 misalnya. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman entry itu komisi marketplace ya, tinggal dibuka di sini. Terus gratis ongkir ekstra itu 4%, berarti semua all sama ya. Terus maksimalnya di gratis ongkir ekstra itu ada 10.000
gitu ya, maksimal 10.000. Kalau misalkan ternyata teman-teman gratis ongkir ekstranya 12.000 di sininya ya, ini nge-create-nya pasti yang 10.000 maksimal. Jadi seperti ini, maksimalnya sudah pasti 10.000 di sini. Itu berlakunya. Jadi yang ini tidak akan berlaku gitu. Yang berlakunya pasti yang bawah gitu ya. Nanti kalau misalkan mencapai lebih dari 10.000. Nah, komisi afiliasi, nah kalau di TikTok Shop sendiri saran saya itu perbesar komisinya gitu ya. Saran saya perbesar komisinya, terlebih kalau main ad, saya pribadi juga belum main ad. Saya udah pernah nyoba beberapa, 1 hari kalau nggak salah, 1 hari, cuman nggak efektif karena memang habitnya belum kebentuk mungkin ya. Pertama kan kalau ke Shopee udah tahu cari barang gitu, tapi kalau ke TikTok cari hiburan, ternyata ada barang nongol, masuklah ke barang tersebut. Jadi dari sisi ads, di kata pencarian di marketplace-nya itu belum bagus sebenarnya gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan pakai ads saat ini itu belum bagus di TikTok Shop gitu. Ya, ads pencarian ya. Terus di sini juga dipaparkan voucher. Kalau misalkan teman-teman mau setting voucher, tinggal disesuaikan aja settingan teman-teman mau vouchernya berapa gitu ya. Kalau misalkan ini, karena kan rata-rata, kalau teman-teman sudah punya rata-rata, kalau rata-rata penjualannya 3, tinggal dibagi 3 aja di sini ya. Kalau misalkan rata-rata penjualnya 3, tinggal dibagi 3. Jadi vouchernya sekian gitu. Kalau misalkan rata-ratanya penjualnya teman-teman 4, per pesanannya tinggal di setting aja 4 gitu ya. Terus di sininya saya setting 2. Biar apa? Biar teman-teman karena kalau misalkan rata-rata 1, mungkin ketika harganya rendah juga jarang gitu ya, rata-rata 1. Dirata-ratakan biasanya 2 atau 3 dalam setiap pesanan itu ya. Nah, terus operational store saya ambil itu operasional di saya sendiri itu 8%-an. Sekitar 8%-an lah ya. 8%-an kalau dirata-ratakan dibagi 3 jadi 2,7 ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan operasional di masing-masing toko teman-teman gitu. Cuman baik mau 1%, 2%, 3%, ini wajib teman-teman include karena teman-teman pasti pakai biaya operasional dalam memproses pesanan tersebut, entahkah gaji admin ataukah misalkan biaya plastik dan segala macamnya gitu ya. Terus biaya apa, lakban, packing dan segala macamnya, teman-teman pasti itu mengeluarkan biaya ketika mengirimkan pesanan tersebut gitu ya, memproses salah satu pesanan di toko teman-teman. Jadi operasional berapapun angkanya tergantung teman-teman, tinggal teman-teman setting aja sendiri. Ads, kalau pakai ads tinggal disetting mau 10% kah, misalkan 5% kah, tinggal disetting oleh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa punya gambaran ini profitnya berapa gitu ya di setiap pitches-nya gitu. Nah, ini gambaran secara kasarnya lah teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman sudah punya pagar di depan dari penjualan di marketplace, karena teman-teman kalau mau ngitung perintilan di marketplace tuh ribet teman-teman ya. Jadi maksudnya ketika taruh lagi nih mau menghitung profitnya berapa sih teman-teman gitu ya, harus ada cut off-nya dulu kan. Cut off-nya apakah cut off-nya misalkan per tanggal 1 atau per tanggal 31 atau per tanggal 15, yang tergantung teman-teman. Karena kalau misalkan di marketplace tuh ada uang yang masih belum masuk ke siap diambil gitu ya kalau di TikTok gitu ya. Terus juga ketika teman-teman misalkan mengelola toko di TikTok Shop gitu ya, itu kan tidak langsung ketika pesanan dipesan itu uangnya cair hari itu gitu ya. Jadi makanya menghitung profit and loss-nya itu harus ada cut off-nya juga. Nah, ini pagar teraman untuk teman-teman jualan di TikTok Shop gitu ya. Nah, terlebih lagi di sini juga ada, saya juga include juga tool di Shopee-nya juga. Jadi teman-teman biar mempermudah gitu ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui biayanya berapa dalam setiap pitches-nya,
Terus di sini kan juga teman-teman sudah punya list nih. Setelah dihitung listnya ada, produk teman-teman ada. Nah, teman-teman baru share ke tim marketingnya nih. Ini ketentuan kebijakan dari teman-teman dalam menjual di marketplace. Jadi sudah ada ketentuannya nih, harga coretnya sekian, harga dasarnya sekian gitu ya. Terus harga campaignnya sekian, terus harga big campaignnya sekian. Nah, teman-teman tinggal share ke bagian marketingnya atau bagian adminnya. Nah, sudah settingan harga seperti ini, jadi mereka sudah punya gambaran ketika mau campaign harganya harus berapa persen gitu ya. Nah, ini batas maksimal teman-teman buat menjual. Jadi strategi marketing itu kan biasanya tim marketing juga bisa ngasih 52% mungkin ya. Itu tergantung marketing di toko teman-teman juga. Nah, cuman landing price-nya teman-teman harus seperti ini gitu ya. Nah, jadi punya pagernya lah. Jadi mempermudah buat teman-teman seller atau teman-teman yang marketing di toko teman-teman agar punya acuan dasarnya landing price-nya berapa gitu. Nah, juga profit teman-teman juga sudah bisa ketahuan nih setiap pitches-nya berapa gitu ya. Terus HPP-nya juga sudah tertera gitu. Teman-teman juga tidak akan bisa ini HPP berapa lupa. Kalau banyak barang kan jadi bingung gitu ya. Setiap barang baru HPP-nya baru gitu. Nah, setelah punya tool seperti ini, teman-teman yang dilakukan di TikTok Shop, berarti kan teman-teman tinggal upload produk dan segala macamnya nih. Terus coba teman-teman di sini juga setting afiliasinya nih ya. Setting afiliasinya karena itu penting dan ini sangat bermanfaat. Saya kasih contoh sampel kayak gini biar teman-teman tahu nih. Ini kan penghasilan live padahal tidak pernah live saya pribadi gitu di TikTok ataupun tidak ada teman-teman host yang live di TikTok gitu ya. Ini berarti afiliasi yang live, tapi ada nih laporannya. Penghasilan live-nya berapa gitu ya. Terus ini 7 hari terakhir, ini 28 hari terakhir. 27 juta. Nah, ini kan tanpa disentuh apapun gitu teman-teman ya. Hanya afiliasinya aja. Udah beres selesai sinkronkan stoknya dengan omnichannel beres gitu. Nah, terus ini kan bisa bergabung juga teman-teman campaign di sini. Nah, dicoba aja juga bergabung di beberapa campaign TikTok Shop gitu. Nah, ini ketika afiliasinya tumbuh, syarat afiliasinya tumbuh itu teman-teman harus setting komisinya juga yang besar juga. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya tool seperti ini, mau misalkan komisi 20%, juga teman-teman sudah bisa menentukan harga jualnya berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa dikombinasikan juga, bisa komisi untuk tidak spesifik, maksudnya untuk global ya, bisa disetting berapa persen. Tapi untuk spesifik misalkan khusus produk yang profitable-nya sangat tinggi gitu, komisinya bisa 25% ya, teman-teman tinggal share komisi 25% gitu ya. Cuma di sini teman-teman harus menentukan harga jual yang memang sudah aman lah ya, aman di masalah profitable-nya kalau misalkan teman-teman menentukan komisi 20% gitu. Jadi di TikTok Shop sendiri kalau teman-teman tidak jago konten ataupun tidak main iklan ya, mainlah komisi afiliasi gitu ya, biar toko teman-teman juga tumbuh. Nah, ini juga toko yang ini tumbuh dengan sendirinya teman-teman gitu ya, asal jagain masalah stoknya aja, stok barangnya gitu. Nah, ini kan tumbuh dengan sendirinya 28 hari terakhir gitu. Terus lagi nih. Nah, ini juga di TikTok Shop sendiri tampilannya kan sudah kayak Shopee ya. Sudah bener-bener keren banget nih, udah ciamik lah. Udah tidak tidak terlalu kaku lagi kayak dulu gitu ya. Jadi sudah mungkin teman-teman yang sudah biasa Shopee melihat dashboard TikTok Shop sekarang ini juga sudah lebih enak lah ya.
sudah lebih enak. Nah, ini kan menjelang TikTok Shop tutup nih, ya. Sebulan lagi TikTok Shop tutup, dulu itu baru tampilannya dirubah seperti ini. Sudah semewah ini, sudah sebagus ini, sudah familiar dengan teman-teman seller yang ada di Shopee. Jadi mempermudah teman-teman seller Shopee juga untuk migrasi ke TikTok Shop juga gitu. Keren sih strateginya ya. Gak usah di muluk-muluk lah ibaratnya. Ya yang terbiasa dengan Shopee seperti apa ya tinggal dibuatin aja mirip-mirip seperti itu. Jadi otomatis seller juga nggak akan bingung lagi buat setting dan segala macamnya gitu. Ini keren sih bagi saya. TikTok itu bakal istilahnya bakal bisa jadi gurita yang sangat besar di marketplace gitu. Nah setelah tool ini teman-teman kuasai, terus ininya draftnya juga sudah dibentuk, tinggal di share gitu ya ke teman-teman marketing atau teman-teman adminnya di masing-masing toko. Nah teman-teman juga jangan lupa juga di Shopee-nya juga teman-teman setting seperti ini juga gitu, biar mempermudah gitu ya. Ketika settingan seperti ini, Shopee di sini juga ada toolnya, sama persis aturan mainnya, cara mainnya sama persis di Shopee juga. Tinggal teman-teman setting komisi marketplace-nya berapa sesuai dengan produk teman-teman yang di toko teman-teman yang teman-teman jual gitu. Ya, tinggal di setting aja. Terus komisi afiliasinya juga teman-teman bisa setting di minimalnya aja 5% buat di Shopee. Karena teman-teman akan dibutuhkan main iklan juga kalau dari sisi Shopee gitu ya. Nah terus gratis ongkir ekstra, cashback ekstra yang teman-teman tidak menggunakan cashback ekstra. Nah, saran saya juga harus powerful ya, harus pakai ya. Cashback ekstra, gratis ongkir ekstra itu harus dipakai. Jangan sampai teman-teman juga nggak pakai, berarti beda sendirilah ibaratnya. Yang lain pakai tapi teman-teman nggak pakai, otomatis akan jauh sangat berbeda hasilnya gitu ya. Ads-nya tinggal teman-teman bukukan saja mau berapa persen teman-teman ke teman-teman marketing atau teman-teman di toko ini mau dikunci berapa persen sih iklannya gitu, batas maksimalnya tinggal teman-teman setting aja di sini sendiri gitu ya. Voucher juga sama, tinggal teman-teman setting sendiri. Terus operasional toko ini juga wajib diisi ya. Harus ada berapapun operasional toko yang teman-teman isi itu menggambarkan memang biaya teman-teman yang harus dikeluarkan dalam memproses setiap pesanan gitu ya. Nah ini juga sama ada apa harga campaignnya, harga big campaignnya. Nah ketika teman-teman produknya sudah tertata seperti ini, dalam setting masalah campaign berapapun banyaknya produk teman-teman gak akan ribet gitu ya. Jadi tinggal presentasinya aja 52% jebret semua. Di campaign 54% jebret semua gitu. Jadi nggak bingung nih. Nggak misalkan harus diedit lagi ini berapa ya berapa persen. Oh ini mainnya 42% misalkan ya. Berarti naik 1%, 43%. Yang ini 52%. Nah teman-teman kan bingung tuh kalau misalkan mau ikutan semua produk. Sedangkan produk teman-teman itu misalkan ada 100 produk. Nah kebayangkan untuk daftarkan campaignnya itu seperti apa, teman-teman pasti akan kesulitan. Yang produk A lupa ini settingannya berapa persen, berarti dicek lagi ke depan, ke front store-nya, oh ini 42%, berarti pas campaign 43% misalkan. Tapi kalau sudah punya draft seperti ini, berapapun produknya, mau 1000 produk, sekali setting teman-teman langsung bisa daftar campaign 1000 produk tersebut. Gitu. Nah di Shopee sendiri yang teman-teman perlu, bentar kita buka dulu deh ya. Ini promo Shopee. Nah kita buka ya. Nah ini teman-teman ketika misalkan mau input promo Shopee ini ya, misalkan produk nominasi paket campaign 11 sampai 17 Maret gitu ya. Nah teman-teman juga kan ini ada ini yang inilah itu udah didaftarin ya. Nah ini kan ada batas nominasi 1000 ya, 1000 nih jumlah maksimal produk yang dapat dinominasikan untuk satu sesi ini 1000 produk.
Kalau teman-teman misalkan settingannya seperti yang tadi, ya, semua produk di toko teman-teman settingannya sama seperti ini. Nah, ketika ada 100 produk di toko teman-teman nggak akan bingung buat setting apa? Setting diskonnya gitu ya. Diskon campaign-nya juga nggak akan bingung. Ya, jadi cepat 1000 produk pun hitungan menit lah ya teman-teman mau daftarin 1000 produk. Nah, kalau yang ke paket nominasi kayak gini, daftarin semua produk ya, sebisa mungkin daftarin semua produk gitu ya. Kalau misalkan sudah punya draft, kalau misalkan beda-beda diskonnya gitu ya, tidak disetting dari harga dasarnya, teman-teman akan kesulitan untuk ikutan campaign 10 produk pun akan lama gitu ya, akan hitungan jam. Jadi kalau misalkan teman-teman admin di toko masing-masing ya, atau teman-teman marketing di toko teman-teman, itu kerjaannya juga tidak akan lama kalau masalah setting kayak gini gitu, kalau draftnya sudah terbentuk gitu. Jadi sangat-sangat mempermudah dan punya efisiensi yang sangat tinggi lah ya dalam sisi pengerjaan gitu. Nah, terus ketika sini sudah didaftarin ya, teman-teman juga harus tahu. Nah, koleksi ingatkan diskon kan berarti dia minta diskon yang lebih. Nah, bisa teman-teman, ini kan buat seharian nih, berarti yang masuk draft di big campaign. Nah, ini kan buat 1 hari nih. Yang campaign buat berhari-hari ya, lebih dari 1 hari. Kalau big campaign yang 1 hari atau hitungan jam. Flash sale termasuk big campaign gitu ya. Flash sale Shopee ya. Kalau flash sale toko bukan. Nah, ini kalau koleksi ingatkan diskon, teman-teman mau produk yang memang 10 terlaris di toko teman-teman, dimasukin minimalnya itu ya, minimalnya. Kalau misalkan mau maksimal, mau keseluruhan produk ya monggo, itu lebih bagus. Kalau saya saranin semakin banyak produk yang didaftarkan, otomatis kesempatan exposure atas produk tersebut semakin besar ya. Terus juga ketika teman-teman melakukan registrasi campaign pertama kali, teman-teman juga jangan berharap langsung boom gitu loh ya, karena kan di situ berlaku juga rating dari produk teman-teman gitu. Nah, rating yang menentukan itu berarti konversi dari produk teman-teman, berapa sih terjualnya dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau misalkan kenapa saya sudah ikutan semua campaign, semua flash voucher, tapi tidak ngangkat-ngangkat juga, tidak ada penjualan juga. Sabar dulu teman-teman, rating teman-teman itu ada di posisi yang mana nih, misalkan ada yang ke 100 gitu. Karena kan yang daftar campaign juga banyak. Nah, ketika yang daftar banyak, berarti hukum penilaian itu akan berlaku dari suatu produk. Nah, kalau teman-teman produknya punya konversi hanya 10, sedangkan yang banyak yang ikutan itu konversinya 100 per hari. Nah, teman-teman kan pasti ada di posisi yang paling bawah ketika ikutan campaign tersebut. Nah, namun setidaknya teman-teman ke recall ketika ada filterisasi atas campaign tersebut. Misalkan campaign Big Ramadan Sale, ketika ada Big Ramadan Sale, produk teman-teman terrecall, terpanggil gitu ya, tersortir lah produk teman-teman itu produk Big Ramadan Sale. Namun ketika terrecall lagi, ketika terrecall atau terpanggil, bukan berarti produk teman-teman ada di posisi paling atas atau nomor 1 gitu. Nah, itu kembali lagi hukumnya, hukum penilaian produk tersebut. Berapa sih konversi yang dihasilkan produk teman-teman dalam 1 bulan. Nah, itu poin yang paling besar yang menentukan. Terlepas dari itu juga ada elemen-elemen recall lainnya. Misalkan nih warna gitu ya, terus jenis barang dan segala macamnya. Itu jadi elemen-elemen recall teman-teman. Termasuk kata kunci dalam satu judul, deskripsi ya. Yang menentukan SEO itu kan deskripsi, judul gitu ya. Terus juga kata kunci yang
lebih spesifik juga gitu ya, itu juga bisa menentukan SEO. Jadi yang long tail, yang kata kunci yang utama gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, produk teman-teman itu pasti terrecall. Yang kita khawatirkan itu terrecallnya itu, terpanggilnya itu posisi teman-teman aja di mana, itu aja yang mesti teman-teman lakukan gitu. Kalau misalkan teman berbicara kata kunci, berbicara misalkan deskripsi, harus punya kata kunci dan segala macamnya, itu kan ada kata kunci luas, ada kata kunci spesifik. Teman-teman pasti terrecall kok ketika teman-teman sudah dalam kategori misalkan nih passion anak, perempuan, itu kan elemen yang terrecall buat teman-teman gitu. Jadi produk teman-teman anak laki-laki, anak perempuan terrecall, tapi passion anak juga terrecall juga. Teman-teman juga pasti terpanggil. Cuman masalah ketika terpanggil itu teman-teman ada di jajaran berapa, ada di posisi berapa, itu aja. Nah, itu yang kita perebutkan gitu ya. Jadi kenapa ada banyak nanya udah ikutan dan segala macamnya, tapi kok nggak naik-naik juga gitu. Nah, jangan menyerah teman-teman, harus diikuti berulang-ulang campaign tersebut gitu ya. Karena itu menentukan posisi produk teman-teman juga gitu. Nah, semakin lama kan semakin toko teman-teman semakin besar, otomatis penjualannya juga semakin banyak ya. Nah, teman-teman juga kan elemen recall-nya juga, terpanggilnya dari sisi posisinya juga semakin besar. Misalkan dari awal pertama toko berdiri teman-teman posisi 30 misalkan. Sekarang sudah 6 bulan kemudian teman-teman di posisi 15. Terus misalkan ditambah pakai ads misalkan ya, iklan produk serupa, retargeting. Nah, menentukan posisi produk teman-teman, karena semakin diiklankan semakin banyak terjual, otomatis ratingnya juga semakin naik. Mungkin masuk ke draft teralis juga gitu ya di Shopee-nya gitu. Nah, berarti itu kan harus butuh waktu ya, butuh effort juga yang terus-menerus gitu. Nah, itu yang mesti teman-teman pahami berjualan di online shop, baik dari Tokopedia, baik dari Lazada ataupun TikTok Shop. Yang perlu teman-teman perjuangkannya itu posisi produk teman-teman ketika terrecall, ketika terpanggil gitu ya. Nah, ketika terpanggil berarti posisi yang menentukan ditentukan oleh konversi teman-teman untuk poin yang paling tingginya gitu ya. Posisi konversi teman-teman di posisi level berapa gitu. Nah, setelah itu teman-teman pahami, nah teman-teman juga akan ibaratnya mawas diri. Jadi mawas diri tuh, toko saya sebesar apa sih? Terus produk saya sebagus apa sih? Terus produk saya selaku apa sih? Nah, makanya teman-teman harus sadari juga. Nah, setiap bulannya itu harus ada improvement, harus ada perbaikan dari sisi konten kah, dilengkapi, size chartnya, video produknya yang belum lengkap dilengkapi. Terus misalkan covernya juga yang belum lengkap dilengkapi juga gitu ya, supaya memenuhi elemen-elemen recall tersebut dan posisi produk teman-teman gitu ya. Semakin produk teman-teman elemen recall-nya bagus, otomatis semakin menentukan posisi produk teman-teman gitu. Ya, mengapa produk yang sudah terlaris rata-rata organiknya juga langsung tumbuh ke semua produk gitu. Ya, berarti bisa dipahami ya, tool ini memang sederhana, cuman berimpact dari pondasi awal teman-teman berjualan di marketplace, baik marketplace Tokopedia kah, Lazada kah, dan segala macamnya. Teman-teman tinggal bikin settingannya sendiri aja gitu ya. Lazada berapa, Tokopedia berapa, tinggal di masukkan aja settingan di setiap marketplace dan produk teman-teman aja. Cuman cara penggunaannya seperti itu ya teman-teman, logika penggunaannya, terus logika menjadi nomor 1 di marketplace itu seperti apa, teman-teman juga harus memahami pondasi dasarnya juga gitu, biar berjualan teman-teman lebih efektif, lebih efisien. Karena dua hal itu yang sebenarnya teman-teman ataupun perusahaan-perusahaan lain ataupun seller-seller lain kejar, lebih efektif, lebih efisien. Gimana caranya
iklan lebih rendah tapi omset semakin besar ya. Semua orang juga ingin seperti itu teman-teman ya. Dan pembeli juga ingin seperti barangnya bagus, harganya murah. Nah, kuncinya itu teman-teman, ketika mau memikat hati pelanggan atau hati pembeli ya, teman-teman harus bagaimana caranya saya bisa membuat atau membeli produk yang kualitasnya bagus tapi harganya murah. Karena pembeli maunya seperti itu gitu ya. Karena semua juga nyarinya seperti itu. Barangnya bagus, harganya murah. Nah, itu kuncinya. Terus berpikir, jadilah pondasi setiap improvement teman-teman yang lakukan, bagaimana caranya membuat HPP produk tersebut bisa rendah, sehingga profitable teman-teman juga bisa semakin tinggi gitu ya. Paling itu aja untuk sesi tool TikTok Shop dan Shopee-nya. Penggunaannya seperti itu, cara pakainya seperti itu. Nanti buka aja log sheet-nya. Kalau teman-teman misalkan memang bingung, nah setelah teman-teman mau sharekan ke admin dan segala macamnya, teman-teman log lagi gitu ya. Log lagi dengan cara teman-teman gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau di log ataupun mau dibuka, tetap dibuka, teman-teman tinggal settingnya seperti ini aja. Ininya misalkan yang mau dibuka gitu ya. Ini sorry. Nah, ini karena tadi ketinggalan. Nah, ini lognya dikosongin. Berarti ketika di log sheet ya, ketika sheetnya di log, ini bisa di entry gitu. Ini juga formatnya lognya kosongin. Nah, ketika misalkan sudah di protect sheet, ini masih bisa di entry teman-teman ya, 28800. Oh, tapi yang ini terlock itu ya. Jadi itu ya settingannya, caranya ya. Jadi teman-teman gunakan pondasi dasarnya. Nah, ini bakal menentukan sepak terjangnya teman-teman marketing di toko teman-teman gitu ya. Karena ketika punya landing price seperti ini, dia juga bisa tahu harus pakai batas maksimalnya itu berapa gitu. Nah, dia tinggal kombinasikan tuh. Entahkah misalkan di sininya 54%, entahkah dia pakai 53%, entahkah dia pakai 52%. Nah, itu tergantung karena dia pagar terakhirnya itu 54% misalkan. Nah, seperti itu ya. Teman-teman tinggal download aja. Saya nanti share juga linknya, link Google Drive-nya, tinggal download, tinggal gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman untuk membuat pondasi dasar dalam berjualan di marketplace. Karena teman-teman kalau nggak jeli berjualan di marketplace itu, arus kas biasanya besar, cuman profitnya ternyata boncos gitu ya. Kebanyakan banyak toko yang dulunya besar terus tenggelam itu karena kebanyakan itu arus kas saldonya masuknya seperti besar, padahal ternyata ketika hitung-hitungan berbayar ini bayar itu bayar ini, ternyata semakin kesini dia semakin nggak profit sebenarnya gitu. Tapi penjualannya gila-gilaan gitu ya, padahal seperti profit gitu, uang masuk banyak, padahal uang tersebut ternyata tidak cukup untuk membayar misalkan bahan dan segala macamnya, gaji pegawai dan segala macamnya. Kebanyakan yang tutup itu seperti itu ya, tidak terasa karena ini bakal menggerusnya itu secara perlahan teman-teman. Jadi tidak terasa seperti omset besar padahal profitnya tidak ada misalkan, padahal boncos kalau hitung-hitungan loss profitnya itu tidak kuat. Nah, ketika punya pagar seperti ini teman-teman, insya Allah bakal bisa menjaga teman-teman tetap profit dalam berjualan di marketplace atau di online shop gitu ya. Itu aja paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.